balik lagi di hari ini ya di podcast Senyum Sehat RSGM Baktiwiyata dengan saya Dr. Gigi Nadia Javani Pranida. Dan di hari ini kita akan membahas tentang serba-serbi konservasi gigi nih. Dan pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Dr. Gigi Ketut Suardita, PhD spesialis konservasi gigi konsultan. Gimana dok? Apa kabar? Baik dokter. Di sini kita mau bahas konservasi gigi nih dok. Kira-kira konservasi gigi itu apa ya dok? Oke, jadi konservasi gigi itu sebenarnya adalah salah satu cabang ilmu di bidang kedokteran gigi. Jadi mungkin masyarakat umum sudah mengenal beberapa cabang ilmu, misalkan bedah mulut, ya, kemudian ada pemasangan bracket, ya, kawat gigi. Nah, konservasi itu merupakan salah satu cabang spesialisasi. Jadi bidang kedokteran gigi itu ada 7 sebenarnya. Nah, konservasi gigi itu adalah salah satunya. Dan konservasi gigi itu adalah suatu bidang ilmu di bidang kedokteran gigi yang menjaga dan mempertahankan gigi selama mungkin di dalam mulut, supaya nantinya dia bisa berfungsi untuk fungsi pengunyahan tentunya, dan juga berfungsi sebagai fungsi estetik. Jadi itu. Oke. Terus kira-kira gini, kalau untuk masyarakat di luar sana kan kadang nggak tahu nih apa nih konservasi gigi, kapan waktunya ke konservasi gigi, atau perawatan apa aja nih kira-kira yang bisa dirawat di konservasi gigi itu seperti apa dok? Oke, jadi konservasi gigi itu sebenarnya bukan bidang ilmu yang semata-mata merawat. Jadi secara umum kita punya beberapa fungsi, ya, fungsi pelayanan atau perawatan yang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi. Ya, promotif itu kita mengusahakan masyarakat mengenal bagaimana cara mempromosikan pelayanan kesehatan seperti apa, kemudian preventif bagaimana mencegahnya, kuratif pengobatannya itu sendiri, kemudian rehabilitatif mungkin pemulihan suatu kondisi kerusakan yang sudah terjadi. Nah, mungkin untuk perawatan, jenis-jenis perawatan di bidang konservasi itu bisa dimulai dari perawatan yang sederhana, yaitu mesin penambalan yang sederhana mungkin, atau mungkin perawatan atau penambalan yang bersifat estetik, ya. Jadi mungkin masyarakat umum mengenal misalkan ada yang tambalan yang pakai laser atau sinar, katanya, ya, yang warnanya itu hampir sama dengan warna gigi. Nah, itu salah satu bidang konservasi gigi. Nah, selain itu mungkin masyarakat umum mengenal yang namanya veneer, ya, atau bleaching, ya, pemutihan gigi. Kemudian juga ada mungkin perawatan saluran akar, ya. Nah, perawatan saluran akar, kemudian yang lebih jauh lagi perawatannya mungkin yang bedah, ya, endodontik bedah itu istilahnya. Jadi secara umum sebenarnya masyarakat sudah mengenal, ya, jenis-jenis perawatan di bidang konservasi gigi. Oke, mungkin tapi sedikit awam mungkin ya dok ya. Terus kira-kira nih, kalau masyarakat kan sebenarnya yang dokter sebut tadi udah banyak yang tahu dan banyak yang melakukan perawatan itu, ya. Tapi kira-kira perawatan saluran akar sendiri itu apa ya dok? Jadi perawatan saluran akar itu sebenarnya adalah intinya kita mengeluarkan, jadi pembuluh darah saraf, persarafan yang ada di dalam gigi. Jadi di gigi itu ada yang namanya ruang pulpa. Nah, ketika kerusakan gigi itu sudah sangat parah sehingga sarafnya itu terinfeksi, terpaksa sarafnya itu kita keluarkan dari gigi, dalam gigi itu. Nah, jadi perawatan saluran akar itu ada prinsipnya, ada 3 prinsip sebenarnya. Bagaimana kita membersihkan saluran akar yang sarafnya sudah terinfeksi tadi, kemudian bagaimana kita mensterilkan, dan bagaimana kita menutup kembali saluran akar yang sudah steril itu sehingga tidak terjadi reinfeksi. Nah, sebenarnya poinnya sebenarnya di situ. Poinnya gitu ya, dok, ya. Oke, sebenarnya ini ada pertanyaan bagus lagi nih, dok. Banyak pasien yang tanya kepada saya, kenapa sih dok, kok perawatan saluran akar tuh perawatannya panjang banget, nggak selesai-selesai. Kadang saya tuh kerja dok,
nututi gitu loh Ya, dok ya. oke. Gimana gitu? Ya, Itu kenapa ya dok? jadi begini, jadi perawatan di bidang konservasi, terutama perawatan saluran akar, itu sebenarnya ada dua. Jadi apakah perawatan itu yang single visit, jadi satu kali pertemuan Oke. selesai, atau yang multi visit. Nah, kapan perawatannya itu bisa single visit, kapan multi visit itu tergantung sebenarnya kasusnya atau indikasinya, apakah terindikasi atau tidak. Ya, jadi memang karena kita butuh perawatan yang betul-betul efektif ya dan optimal, itu kita memang kadang-kadang perlu perawatan yang multivisit. Ya, seperti tadi karena tahapan perawatan saluran akar itu kan ada tahap bersihkannya, ya Iya. mungkin pakai jarum-jarum itu, mungkin masyarakat kenal ya, tahu ya, pernah menerima perawatan seperti itu, kemudian kita harus sterilkan. Nah itu perlu waktu ya Iya, dok ya. tapi nggak perawatannya nggak lama banget sih sebenarnya, mungkin sekitar 3 kali mungkin Oke. multivisitnya gitu seperti Iya, itu. gitu ya. Berarti sekalian hitung-hitung ngapelin dokter ketut ya Nah. kayaknya. Jadi seminggu sekali kayaknya Ya. harus ke dokter ketut nih buat Ya. kontrol ya dok ya, buat hasil yang Betul. lebih maksimal. Betul, gitu. betul. Oke, selanjutnya ada pertanyaan bagus lagi nih dok. Kira-kira kalau penanganan gigi berlubang tuh apakah langsung bisa ditambal? Apa yang dokter sebut tadi harus perawatan saluran akar? Gimana sih dok bedainnya? Kadang kan masyarakat tuh Iya. datangnya tuh pas lubangnya tuh udah gede, Betul. udah dalam, udah apa ya? Udah kalau sakit baru udah ke dokter gigi. Ya, Gimana betul. tuh dok? Ya itulah problem masyarakat kita ya. Jadi ke dokter gigi sebelum parah sekali masih belum Belum dokter ke dokter gigi ya gigi, dok ya. masih Iya. ditunda-tunda. Jadi gini, masalah pertanyaan mengenai kapan apakah langsung bisa Iya, ditambal betul. atau itu sebenarnya tergantung kasusnya. Jadi case per case. Jadi kalau misalkan kerusakan gigi berlubangnya itu hanya mengenai enamel atau email gigi ya, itu mungkin bisa langsung ditambal, mungkin satu visit sudah selesai. Tapi kadang-kadang pada kasus di mana mungkin sudah ada keluhan cekot-cekot sampai tidak bisa tidur ya, atau giginya sudah berubah warna, yang artinya gigi itu kemungkinan besar sudah mati ya. Nah itu terpaksa kita harus melakukan perawatan saluran akar yang notabene harus mungkin dilakukan secara multivisit. Gitu, Jadi yang begitu. tadi ya dok ya. Betul. Oke, bahas tentang gigi berlubang nih dok. Orang kan banyak bilangnya, dok saya tuh sering banget loh gosok gigi katanya. Bisa 2 kali 3 kali loh dok. Terus saya juga gosok giginya udah waktunya tepat katanya. Betul. Ya dok ya. Kira-kira nih dok, apa penyebabnya? Penyebab gigi berlubang itu sendiri apa sih dok? Jadi begini, jadi kerusakan pada gigi itu sebenarnya bukan disebabkan hanya satu faktor. Jadi bukan hanya faktor giginya sebenarnya. Jadi sebenarnya ada 4 faktor utama. Jadi gigi berlubang itu disebabkan adalah kombinasi antara gigi itu sendiri, kemudian adanya bakteri atau mikroorganisme di rongga mulut kita, kemudian ada faktor makanan atau diet ya, jadi karbohidrat. Nah, yang mudah difermentasikan oleh mikroorganisme atau bakteri tadi. Kemudian faktor waktu. Ya. Nah, keempat faktor inilah yang menyebabkan. Jadi kalau misalkan pasien ini merasa sudah gosok gigi berkali-kali, tapi pola makannya yang salah ya. Kemudian memang komposisi giginya sendiri itu yang bermasalah kan juga akan bisa menyebabkan. Kemudian faktor penunjang lainnya mungkin habit ya. Jadi habitual dari pasien itu ya, perilakunya terhadap giginya. Kemudian juga faktor lainnya yang bisa menunjang terjadinya gigi berlubang itu adalah mungkin demografi ya, di daerah ya, atau faktor sosial ya, itu juga berpengaruh. Jadi sebenarnya multifaktorial. Jadi gigi berlubang itu bukan penyakit yang simple sebenarnya, tapi sebenarnya adalah multifaktorial penyebabnya. Iya. Gitu. Berarti itu gunanya ya, harus 6 bulan sekali ya dok ya ke dokter gigi. Jadi supaya tahu nih apakah gigi berlubangnya ini karena apa? Apakah ada gigi berlubang atau enggak? Atau ada kasus yang lain mungkin ya dok ya? Betul. Gitu ya. Nah itulah yang dimaksud dengan preventif. Jadi preventif kita harus rutin cek 6 bulan sekali. Jadi dokter gigi akan memeriksa kira-kira gigi ada enggak gigi yang kemungkinan akan menjadi berlubang atau
tidak. Gitu. Kalau misalkan preventif nih dok, kira-kira apa yang dilakukan ya dok? Dokter gigi akan melakukan apa kira-kira? Oh ini ada gigi yang potensial untuk lubang nih kira-kira. Apa yang dilakukan dokter gigi? Jadi yang pertama mungkin si dokter gigi akan memberikan edukasi ke penderita ya. Selain pertama mungkin pemeriksaan ya, kemudian edukasi, kemudian misalkan untuk tindakan preventif itu salah satu bisa dilakukan mungkin dengan pemberian topical fluoride ya. Jadi fluoride, jadi diaplikasikan fluoride tujuannya apa? Untuk mencegah gigi berlubang tadi. Ya, betul. Memperkuat gigi. Iya, biar nggak lubang ya giginya ya. Betul. Gitu. Mencegah. Jadi sebaiknya mencegah daripada mengobati gitu ya, Dok ya. Betul. Oke. Selanjutnya nih, Dok. Kadang itu kan gigi lubang itu nggak hanya sekedar lubang ya, Dok ya. Kadang ada yang sampai bengkak nih, Dok. Ya. Kadang sampai bengkak. Bahkan ada nih kasus-kasus tertentu bilangnya, "Dok, kenapa ya, Dok, gigi saya tuh bengkaknya tapi nggak di pipi atau nggak di gusinya tapi di lubang di giginya, di dalam giginya." Kenapa tuh, Dok? Ya. Kira-kira. Jadi begini, jadi pengaruh gigi berlubang itu sebenarnya bisa sangat parah ya. Ya seperti tadi disampaikan, gigi berlubang yang tidak ditangani dengan tepat atau terlambat ya, sehingga kerusakannya sudah menjalar sampai ke bawah akar ya. Itu bisa menyebabkan pembengkakan pada gusi ya. Mungkin masyarakat pernah mengalami jadi ada bentolan di gusinya ya, pada gigi yang bermasalah atau berlubang parah tadi ya. Kemudian itu disebabkan karena kesalahan terlambatan penanganan ya. Jadi sudah sangat parah, infeksinya sudah menimbulkan suatu abses namanya. Nah, abses ini yang menimbulkan bentolan di gusi. Pembengkakan lah ya, pembengkakan. Kemudian yang mengenai masalah ada pembengkakan atau di dalam giginya, nah itu lain masalah, itu ya istilahnya mungkin polip ya. Kalau bahasa ilmiahnya pulpa polip. Nah, ini pulpa polip ini biasanya disebabkan karena iritasi. Jadi gigi yang berlubang, yang bermasalah, kemudian ada iritasi terasa terus-menerus, itu akan menyebabkan timbulnya polip ini. Muncul gitu ya, Dok, muncul di dalam giginya, dari dalam giginya. Terus kalau ternyata nih pasien ini takut, kira-kira bisa nggak sih, Dok, diobatin? Kira-kira kalau udah kasusnya kayak gitu bisa nggak, Dok? Jadi maksudnya takut ke dokter gigi? Nggak, takut nih udah ke dokter gigi, Dok kok bengkak, ini bisa nggak diobatin kira-kira? Jadi untuk kasus tadi itu bisa ditangani ya. Itu pasti memerlukan suatu perawatan yang namanya perawatan saluran akar. Balik lagi ya, Dok ya, berarti perawatan saluran akar. Berarti sudah kompleks nih ternyata gitu. Oke. Berarti gigi lubang nih banyak ya, Dok, ininya efeknya ya. Betul. Nggak cuman itu aja ternyata. Oke. Kira-kira nih hal apa aja nih, Dok, kira-kira yang tidak boleh dilakukan pasien nih setelah perawatan gigi berlubang atau habis tambal mungkin atau mungkin habis perawatan saluran akar? Itu apa ya, Dok? Jadi sebenarnya tidak ada pantangan yang ekstrim ya. Jadi setelah kita melakukan penambalan atau perawatan saluran akar, jadi mungkin pada saat kita mendapatkan perawatan saluran akar yang belum selesai, itu kan mungkin dokter gigi hanya akan memberikan tambalan sementara. Ya mungkin untuk membuat tambalan sementara itu keras, mungkin selama 1 jam mungkin nggak boleh makan dulu, atau nggak boleh makan yang lengket dulu, nanti katut. Tambalan sementara lepas lagi, kotor lagi saluran akar yang sudah disterilkan tadi. Kalau untuk tambalan biasa itu mungkin tidak ada pantangan yang ekstrim ya. Ya seperti tadi mungkin hindari dulu makanan yang lengket misalkan, yang mungkin akan berpengaruh terhadap tambalan yang sudah bagus dibuatkan oleh dokter gigi tadi. Gitu. Oke, kalau yang berwarna nih, Dok, kira-kira habis perawatan gigi nih, habis tambal, terus habis gitu minum kopi, kira-kira boleh nggak, Dok? Gini, kita sebenarnya di bidang kedokteran gigi nggak ada pantangan ya. Apapun boleh, yang penting
apa yang harus kita lakukan setelah kita mengkonsumsi sesuatu. Misalkan kopi. Kopi tanpa ada tambalan pun itu pasti berpengaruh ke gigi kita. Gigi sehat pun akan berpengaruh. Ya. Apalagi untuk gigi yang ada tambalan. Nah, tambalan itu dia mempunyai sifat yang tidak sebagus gigi asli yang ciptaan Tuhan ya. Iya, ciptaan Tuhan aja bisa rusak ya, Dok ya. Apalagi buatan. Nah, itu pasti akan berpengaruh. Yang penting, misalkan setelah kita konsumsi kopi atau makan minuman berwarna misalkan, ya kita harus mungkin lebih banyak untuk berkumur mungkin. Ya, itu untuk mengurangi efek negatif dari kopi tersebut. Oke, Dok. Kira-kira nih, Dok, kalau habis ditambal, ada nih pasien saya tuh bilang gini, Dok, saya ini habis ditambal, tapi kok masih sakit. Kenapa ya, Dok, kira-kira, Dok ya? Jadi begini, jadi permasalahan yang timbul setelah dilakukan suatu terapi itu pasti ada penyebabnya. Ya, penyebabnya itu mungkin salah satunya adalah kesalahan operatornya atau dokter giginya. Nggak teliti berarti ya, Dok, mungkin. ya? Kita kan tidak tahu kan. Jadi kesalahan itu pasti atau mungkin saja terjadi ya. Nah, mungkin kesalahannya kesalahan diagnosa mungkin, sehingga terapi yang atau pengobatan yang dilakukan kurang tepat, itu pasti akan bisa menimbulkan suatu masalah. Nah, kemudian ketika dokter gigi melakukan suatu perawatan saluran akar misalkan, mungkin saja ada rasa sakit karena apa? Pada saat kita melakukan dokter giginya melakukan suatu perawatan saluran akar, dipergunakan suatu alat yang berupa jarum misalkan, yang mungkin akan menekan bagian ujung akar dari gigi. Nah, tekanan itu pasti akan menimbulkan efek reaksi. Nah, itu juga bisa menyebabkan sakit, rasa gitu ya, sakit. Dok, ya. Itu salah satunya. Oke. Atau mungkin misalkan pada saat selesai melakukan penambalan, mungkin ada bagian yang masih over, terlalu tinggi. Ya. Atau kalau misal kurang gimana, Dok? Kalau kurang biasanya sih tidak berefek. Ada efeknya, mungkin linu karena bagian yang gigi yang tidak tertutup oleh tambalan itu kan pasti dia akan lebih sensitif karena dia kan sudah terbuka diasah oleh dokter giginya itu. Atau tambalannya mungkin overnya ke samping, jadi dia nyentuh gusinya. Jadi ketika dipakai oleh mengunyah si pasien, tambalan itu nekan gusinya. Iya, betul. Gitu ya, Dok. Kira-kira kalau karena misal nih pasiennya waktu diperiksa ternyata waktu diketuk sebenarnya sakit nih, tapi nggak terlalu sakit gitu, gimana ya, Dok, kalau kayak gitu? Ya, jadi di sini pentingnya komunikasi ya antara pasien dengan dokter ya. Jadi dokter sebelum melakukan sesuatu tindakan ya itu harus menjelaskan maksud dari tindakan itu apa, kemudian apa yang akan nanti dirasakan oleh si penderita ketika si dokter gigi ini melakukan suatu tindakan. Nah, itu misalnya komunikasi. Jadi pada saat anamnesa atau pemeriksaan langsung pada giginya ya, itu harus betul-betul dikomunikasikan dengan jelas. Ya, betul. Kira-kira kayaknya ini ada tips khusus nggak buat anak koas nih, Dok? Kan ini calon dokter gigi. Kira-kira pemeriksaannya tuh harus gimana sih? Nanti ke pasien tuh ngomongnya gimana? Pemeriksaan yang tepat itu seperti apa gitu, Dok? Jadi pada intinya ya untuk koas-koas semuanya ya patuhi SOP ya. Jadi sebelum koas itu melakukan perawatan pada pasien di klinik di RSGM, pasti mereka sudah mempelajari SOP-nya seperti apa. Patuhi SOP itu, kemudian bekali diri kita sebagai mahasiswa koas dengan ilmu yang sesuai dengan apa yang akan kita lakukan nanti. Saya yakin dengan sudah melakukan dua hal tersebut, kita akan bisa melakukan perawatan yang baik terhadap pasien. Berarti tipsnya belajar ya, Dok? Ya, belajar, betul. karena emang dokter gigi belajar sepanjang hayat ya, Dok. Betul, ya. betul. Oke, Dok, menyambung lagi dengan tambalan nih, Dok. Kira-kira kalau udah ditambal nih, Dok, kira-kira tambalan tuh bisa bertahan berapa lama ya, Dok? Karena gini, pasien tuh kadang kalau udah ditambal itu ngerasanya seumur hidup kayaknya tambalannya tuh nempel di gigi dan ngerasanya aduh, Dok, kemarin saya nambal kok udah lepas lagi, atau ngerasanya tuh kayak waduh, pengennya tuh nggak bolak-balik lagi gitu kayaknya. Gimana, Dok, gitu? Betul. Kita sebagai manusia
Manusia biasa. biasa ya, Iya. wajar ya menuntut hal yang sempurna Hmm. ya. Jadi misalkan dalam hal tambalan ya kita maunya sekali tambal ya sudah seumur hidup Seumur hidup. ya, Oke. sampai lupa kalau kita ada tambalan ya Iya. nggak ada masalah Iya. kan. Tapi kembali lagi, ketika kita melakukan suatu perawatan atau kita menerima suatu perawatan, banyak faktor yang mempengaruhi tahan tidaknya tambalan tersebut. Oke. Ya, seperti misalkan pola makan pasien itu seperti apa, ya. Jadi kembali lagi, tambalan itu adalah buatan manusia ya, Iya. yang pasti tidak akan sekuat. Buatan Tuhan aja Tuh. bisa rusak ya, Dok ya. Nah, Apalagi itu. buatan manusia jadi gitu lah ya. faktor-faktor Oke. perilaku dari si pasien itu sendiri bisa menyebabkan. Nah, kemudian kualitas dari bahan yang digunakan pada saat melakukan penambalan misalkan itu kan juga bervariasi ya. Mungkin merek A dengan merek B kualitasnya Oke. mungkin akan berbeda, sudah pasti ketahanan juga akan berbeda Oke. ya. Nah, itu kemudian environment dari rongga mulut si penderita itu seperti apa. Misalkan dia kebetulan rongga mulutnya keasaman jadi Iya, lebih asam. tinggi ya. Jadi mungkin akan lebih mudah rusak lagi Oke. ya itu. Berarti Jadi, beda orang beda ya betul, berarti ya, Dok betul. ya. Oke. Jadi yang penting ikuti apa yang sudah dipesankan oleh dokter gigi tersebut. Kemudian juga kembali lagi rutin cek setiap 6 bulan. Oke. Jadi tujuannya adalah itu. Jadi ketika kita melakukan cek setiap 6 bulan sekali misalkan, itu dokter gigi akan tahu dan akan menyarankan apa yang perlu dilakukan untuk tambalan tersebut. Oke. Gitu. Terakhir nih, Dok, kita bahas tentang tips. Ya. Untuk masyarakat kira-kira tipsnya apa? Apa yang harus dilakukan? Mungkin sesimpel gosok giginya harus gimana mungkin, Dok, Ya. gitu. Jadi untuk masyarakat semuanya, jadi tips saya adalah simpel saja ya, lakukan proses preventif ya. Jadi preventif supaya tidak kita memerlukan suatu perawatan yang kuratif ya. Jadi misalkan misalkan gosok gigi kemudian rutin cek ada atau tidak masalah. Jadi sebaiknya kita rutin aja cek 6 bulan sekali. Gitu ya, Ya, Dok. Oke. Mungkin cara sikat gigi mungkin sudah banyak di Oke. apa? Sedikit spill dong, Dok. Ya. Cara sikat gigi yang benar itu gimana? Waktunya kapan, Dok? Ya, kayaknya? jadi pada intinya pada umumnya cara menyikat gigi itu adalah kita harus berusaha membersihkan apa yang menempel di gigi ya, di permukaan gigi. Nah, berarti untuk membersihkan sesuatu yang menempel di gigi kita memerlukan suatu alat Oke. dan bahan tertentu Iya. untuk. Nah, alat ini sudah pasti berupa sikat Sikat gigi ya. gigi. Nah, sikat gigi, nah itu pemilihan sikat gigi harus tepat. Jadi jangan terlalu keras ya, jangan juga terlalu lembut. Oke. Karena apa? Dia tidak akan berfungsi kalau terlalu lembut. Kemudian bahan pasta giginya. Ya, pasta gigi secara umum adalah bahan yang bisa membantu menghilangkan lapisan sisa-sisa makanan yang ada di permukaan gigi. Nah, saya kira semua pasta gigi bagus. Iya. Kemudian caranya mungkin ya. Caranya ya kita ada teknik-teknik yang misalkan teknik roll misalnya. Oke. Itu yang umum Teknik diketahui. Ya, simple aja, Dok, Ya, yang ya, ya. simple. Jadi teknik roll itu kita gerakkan misalkan sikat gigi dari atas dari Ke permukaan bawah. Berarti dekat dari arah gusi ya, Dok, ya ke Heeh. bawah. Oke. Dan itu harus semua. Jadi kadang kita hanya menggosok gigi hanya pada bagian gigi depan saja, Oke. belakangnya lupa. Sama dalamnya ya, Dok. Betul, Mungkin bagian lupa yang ya. dekat langit-langit ya, atau pada Mm-mm. rahang bawah mungkin pada bagian yang dekat lidah. Iya. Nah, itu juga harus kita perhatikan. Oke. Dan juga mungkin perlu menggunakan benang gigi ya, misalkan pada kasus di mana banyak makanan yang nyelip di antara dua gigi misalkan yang tidak mungkin dibersihkan oleh si sikat gigi tadi ya. Yang biasa disebut dental floss ya, Dok ya. Betul. Nanti Oke. itu dental floss itu di supermarket saya kira bisa Udah didapat, banyak ya. udah banyak Berbagai dijual. merek. Kemudian untuk waktu sikat gigi saya kira yang penting setelah makan besar ya. Jadi biasanya kalau misalkan 3 kali ya sebaiknya yang paling ideal itu adalah setelah makan besar ya. Itu. Waktunya, Dok, misalkan setelah makan langsung gosok gigi boleh nggak, Dok? Sebaiknya sih menurut saya sih seperti itu. Gitu. Ya. Oke.
Jadi kan karena tadi kita berbicara masalah faktor penyebab kerusakan gigi kan ada waktu kan juga Oke. time-nya. Nah, itu Mm-mm, waktu itu kan juga berpengaruh. mm-mm. Oke, Heeh. kalau misalkan nggak ada gosok gigi nih dok, lagi di luar, Hmm. terus gimana dok? Kira-kira? Maksudnya tidak sempat Nggak gosok sempat, gigi karena pas lagi di makan. kondangan. Iya Ya, betul, lagi di nah kondangan. mungkin bantu Hmm. dengan kumur. Kumur, Ya, oke. ini juga Berarti sudah jangan cukup. lupa kumur, Ya, oke. betul. Nah, Oke, kalau untuk lidah nih dok, lidah tuh kan sering dilupakan ya. Kira-kira harus digosok atau harus dibersihin nggak sih dok? seharusnya ya, Mm-mm. semua yang ada di rongga mulut kita kan sebenarnya harus bersih pada intinya. Mm-mm. Nah, termasuk lidah. Dan saya kira sudah banyak di pasar ya, di pasaran ya, Pasaran, oke. alat yang bisa membersihkan Menyikat lidah. lidah. Kemudian Oke. juga ada sikat gigi ya, Mm-mm. yang bagian belakang Mm-mm. bawahnya itu Mm-mm. ada bagian yang baliknya itu ya, Dok, di ya? baliknya itu Heeh. ada bagian untuk Menyikat, lidah. mengerok ya, mengerok atau menyikat Nah, yang lidahnya. kadang-kadang Mm-mm. masyarakat kita juga sendiri kadang nggak paham itu Iya. fungsinya apa dan Gitu. gitu. Terlupakan ya dok, Betul. padahal berfungsi. Iya. Oke. Gitu. Kali ini topiknya sangat amat menarik, semoga bisa bermanfaat untuk masyarakat umum. Mungkin lain kali kita akan bahas tentang seputar gigi yang lainnya mungkin. Oke, nantikan podcast Senyum Sehat dari RSGM Baktiwiata yang lainnya. Mungkin topiknya akan lebih menarik dan banyak yang dibahas. Jangan lupa dinantikan dan di-share ke teman-teman lain, atau mungkin bisa di-subscribe atau bisa di-like. Oke, terima kasih dokter. Sama-sama. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.